Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat, dan kali ini pengalamannya dari aku sendiri yang dapat rejeki nggak disangka senilai 21 juta rupiah. Jadi ceritanya gini teman-teman, aku ini kan ada niat dalam waktu dekat ini kita tuh mau pulang kampung, mau mudik ke Jakarta. Nah kemudian tiketnya itu kan nggak murah ya teman-teman. Tiketnya lumayan, itu sekarang sih udah turun. Kemarin aku lihat sekitar 1,2an, 1,275an. Dan itu kalau cuma satu orang, tapi ini 3 orang. 3 orang, aku sama anak-anak. Kalau suami kan diganti sama kantor. Nah 3 orang ini kali 1,275 belum sama swabnya, belum ongkos, harus punya uang untuk di sana di Jakarta kan, ketemu keluarga, jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian belum nanti balik lagi ke sini, swab lagi, kemudian banyak. Nah, aku tuh berdoa selama beberapa hari ini, aku berdoa sama Allah, aku minta ya Allah, kalau salat ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah untuk bisa beli tiket Tarakan Jakarta, Jakarta Tarakan, tanpa pakai uang ini dan itu, tanpa misalnya pakai uang apa gitu atau pinjem uang siapa gitu, tanpa seperti itu. Kemudian ya Allah, tapi aku mintanya lengkap teman-teman. Aku tuh kan ngikutin Ustadz Yusuf Mansur banget ya, belajar dari beliau banget. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah, perlindungan dari Allah. Jadi aku bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang berkah, berikanlah kami rezeki yang berkah untuk bisa beli tiket pulang pergi Tarakan Jakarta, Jakarta Tarakan, bisa punya uang nanti pegangan untuk di sana, dan juga bisa untuk di sini kembali lagi, bisa untuk bayar rumah, cicilan rumah. Jadi aku tuh punya cicilan rumah teman-teman di Samarinda, itu lumayan sekitar 6,5an, dan itu lumayan bikin berat juga ya. Jadi teman-teman memang kalau mau ngambil rumah, mau beli rumah, jangan kredit karena berat beneran. Kalau dulu kan aku waktu ngambil itu aku nggak tahu kalau itu riba. Itu tahun berapa ya dulu ya. Alhamdulillah insya Allah nih sisa 3 tahun lagi sekarang. Dan waktu itu terus aku doa, aku berharap hanya kepada Allah, aku serahin semuanya kepada Allah, tapi nggak dibikin pusing. Kadang kan ada orang yang belum apa-apa tuh udah pusing duluan ya, pusing mikirin gimana mbak, nggak cukup uang buat 1 bulan ke depan, gaji tinggal sekian, udah pusing. Satu hal yang belum terjadi udah pusing gitu. Kalau aku waktu itu sama suami, Bismillah nanti Allah bantu. Tapi tetap kita ikhtiar sholawat, terus berdoa, sholat lagi, berdoa lagi. Jadi nggak capek berdoa. Kadang kan memang kita berdoa juga kadang capek ya. Kadang waktunya buru-buru, kadang juga misalnya males, doanya itu lagi bosen gitu. Tapi aku berusaha keras untuk terus berdoa. Ketika sujud aku pun berdoa, aku sebut doa aku itu, tapi dalam hati. Kalau sujud aku nggak ucapin. Aku minta terus sama Allah itu, ya Allah berikan, karena kan belum lagi aku mau ada acara teman-teman nanti di Jakarta itu, mau acara apa sih, kayak ke sehari berapa gitu almarhumah mamaku meninggal, jadi mau ngadain pengajian juga. Itu kan juga pasti kita ngeluarin uang, makanya aku minta sama Allah, semuanya minta sama Allah. Dan Masya Allah 2 hari yang lalu orang yang sewa rumah aku yang di Samarinda, jadi rumahku kan disewain, dikontrakin, beliau ini tiba-tiba WA, Mbak, aku mau perpanjang kontrak. Kaget tuh aku, Alhamdulillah dulu kan. Terus tapi kan dia habis kontraknya tuh tanggal 8 Agustus teman-teman. Makanya aku sempat bilang sama suamiku, andai kita cutinya nanti pas udah bulan Agustus kan enak tuh. Kalau bulan Agustus kan ada ada uang kontrakan kalau orangnya perpanjang sih gitu kan. Dan aku sempat menghayal sama suamiku, aku tuh emang kerjanya suka menghayal yang bagus-bagus tuh boleh, berpikir yang bagus-bagus tuh boleh ya teman-teman. Nah aku menghayal waktu itu gini, menghayal dulu ya, Mbak aku mau perpanjang kontrak. Oh iya Alhamdulillah, tapi aku bayar duluan boleh ya Mbak? Aku menghayal gitu. Aku sama suamiku yalah hayalan gitu kan, menghayal gitu kan. Udah tuh
Dan Masya Allah itu kejadian teman-teman. Ya, jadi hati-hati sama ucapan, berucaplah yang baik-baik, yang bagus-bagus, karena itu pasti kejadian. Itu akan kejadian, karena itu adalah bagian dari doa. Kemudian itu kejadian, orang itu bilang, "Mbak, tapi rumahnya belakangnya bocornya parah Mbak di dapur." Aku bilang, "Ya udah betulin aja, nanti tinggal potong. Kalau gitu sisanya," kata dia, "jadi aku transfer berapa Mbak?" Aku bilang 21 aja, nanti kurang lebihnya info. Jadi harga sewa rumah aku itu per tahunnya 22. Dan beliau ini aku suruh bayar 21. Satunya 1 jutanya itu untuk biaya benerin belakang. Mudah-mudahan sih nggak sampai lebih ya. Terus dan dia, "Sebentar Mbak, saya transfer." Dan itu aku deg-degan banget teman-teman. Lemes, dada deg-degan, kaki udah lemes banget. Mudah-mudahan Mbak yang sewa rumah aku nggak nonton ya, malu ini. Terus udah gitu gak lama dia transfer uangnya. Tadinya aku sebenarnya gini, oh kan dia masih Agustus, apakah dia lupa? Aku mau bilang, "Mbak kan masih Agustus," tapi aku mau bilang juga, aduh nanti kalau nggak jadi gimana, kan lumayan kalau jadi gitu kan ya. Terus akhirnya dia sendiri ternyata dia memang ingat, dia bilang, "Mbak tapi ini sampai Agustus tahun depan kan," dia bilang. Dia mengingatkan, takutnya kan aku nanti ingetnya Juni. Aku bilang, "Oh iya Mbak." Aku nggak banyak ngomong, udah iya aja udah. Masya Allah teman-teman, itu sebentar banget Allah ngabulin doa. Ya Allah, sekejap rasanya. Kayaknya baru kemarin aku tiap malam tuh sujud, tiap hari sujud, doa dan ya Allah. Jadi teman-teman, aku tuh kalau berdoa minta sama Allah nggak minta khusus sholawat untuk A, khusus sholawat untuk B, enggak. Jadi aku sholawat setiap hari, nggak pernah berhenti. Tapi aku doa semua yang aku inginkan, aku minta, aku sebut sama Allah. Kita nggak nyebut, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Tapi doa itu kan bagian dari ibadah. Masa kita nggak mau sih doa gitu loh? Sombong dong kita. Kalau kita cuma gini, "Allah nggak usah doa, Allah tuh tahu yang kita butuhin, Allah tuh tahu yang kita mau." Iya, tapi masa kita sombong nggak mau ngomong, nggak mau doa? Kayak aku sebutin, semuanya aku sebutin. Dari semua doa yang aku sebut, itulah salah satunya yang didahulukan sama Allah. Berarti itu yang lebih baik menurut Allah, itu yang lebih baik didahulukan, itu yang lebih dibutuhkan itu. Sebelum aku dapetin kabar baik ini ya teman-teman, aku tuh ngalamin beberapa ujian dari Allah. Yang dari mulai kucing aku sakit tiba-tiba, terus kaki aku sakit, kemudian kucing aku yang satunya lagi sakit lagi, anakku sakit panas yang sampai genang telinganya tuh pecah gitu, sampai keluar darah, dan alhamdulillah udah sembuh. Kemudian suami aku juga punya banyak masalah di kerjaan. Sampai aku tuh waktu itu bilang sama suami gini, "Kita nih setiap berturut-turut dikasih ujian gini, Allah mau ngasih apa ya? Ini pasti ada sesuatu nih. Gak mungkin nih kalau nggak ada sesuatu nih, pasti mau ada kabar gembira setelah ini." "Iya ya," kata suamiku gitu kan, "kita tungguin aja nih, nanti pasti ada sesuatu." Dan Masya Allah itu beneran kejadian teman-teman. Jadi teman-teman kalau sekarang ada di antara teman-teman lagi ngalamin nih satu masalah berturut-turut, bertubi-tubi gitu, jangan ngeluh. Berprasangka baik terus sama Allah, oh pasti Allah mau ngasih sesuatu nih. Jadi semangatin diri kita sendiri, oh Allah mau ngasih sesuatu, Allah mau ngasih kabar gembira, itu beneran kejadian. Sabar. Jadi kalau jangan sampai kita ngeluh, "Kenapa sih kayaknya ujiannya nggak berhenti, ada lagi. Kalau udah kayak gitu, yang ada makin jatuh, makin terpuruk, makin jauh dari pertolongan Allah. Jadi ya alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat aku akan ke Jakarta. Udah hampir 2 tahun gak ketemu sama orang tua, gak ketemu keluarga. Masya Allah, senang banget. Mudah-mudahan, minta doanya teman-teman, mudah-mudahan di sana nanti selamat sampai tujuan, sampai kembali lagi ke Tarakan. Syukur-syukur sih sama kantor Jakarta ditahan, udah gak usah ke Tarakan lagi, terusin aja pindah ke Jakarta kerjanya. Wah alhamdulillah banget tuh, salah satu doa aku lagi dikabulin sama Allah. Dan mudah-mudahan juga terlindung dari penyakit COVID, amin. Anak-anak sehat semua, selamat, amin. Kita doanya ya teman-teman. Nah teman-teman, yang aku baca sholawat selama ini setiap hari, udah di 2 bulan terakhir ini aku bacanya sholawat munjiat 500 kali. Tapi kadang-kadang kalau lagi sibuk ya paling cuma sampai 200, 300 paling rendah tuh 300 aku. Tapi aku usahakan selalu 500. Itu aku baca sambil aktivitas, sambil masak. Ini aku tadi habis jalan sarapan aku bawa juga. Kemudian setelah sholat juga aku baca, aku gitu terus. Nah aku baca sholawat Jibril juga, tapi sholawat Jibrilnya
semampu aku, karena setelah selesai baca munjiat baru aku baca sholawat Jibril. Misalnya kadang 1000, kadang 2000, kadang cuman 800 gitu. Paling banyak sih beberapa terakhir ini sampai di angka 2000-an aja gitu. Karena aku ngutamain munjiat tuh panjang. Teman-teman kalau mau tahu sholawat munjiat kayak apa, coba searching di Google atau scroll ke bawah di video aku ada itu sholawat munjiat. Ayo teman-teman baca sholawat beneran nih. Nanti satu persatu yang menjadi hajat kita tuh dikabulin sama Allah. Satu persatu yang menjadi keinginan kita dikabulin sama Allah beneran. Minta apa aja sama Allah, minta. Bebas minta sama Allah. Doa itu kalau nggak dikabulin di dunia, dikabulin di akhirat. Jadi nggak ada ruginya. Segala doa yang kita panjatkan itu akan kembali kepada kita. Jadi jangan bilang Allah tahu yang kita mau, jadi nggak usah disebutin Allah tahu. Sebutin aja, doa minta sama Allah. Karena doa itu ibadah dan nilai pahalanya juga. Kalau nggak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Ya teman-teman, jadi dahsyat banget. Aku ingat ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Kalau kita tuh cuman baca sholawat yang pendek, misalnya nggak apa-apa, bagus juga, Shallallahu Alaihi Muhammad, bagus. Sampai kita mintanya misalnya kerjaan, nyampe kerjaan dapat. Tapi ketika kita mintanya, ketika pakai sholawat munjiat kan lengkap tuh. Yang salah satu artinya di bagian akhirnya tuh kita mencapai mencapai yang kita inginkan dalam keadaan dengan mencapainya tuh sesuatunya yang sempurna, terus di dunia dan di akhirat. Jadi maksudnya Ustadz Yusuf Mansur waktu itu aku sekilas mengingat, jadi kayak yang lebih apa ya, kayak misalnya mungkin gini, kalau teman-teman minta kerjaan sholawat Jibril misalnya Shallallahu Alaihi Muhammad, bagus, nyampe tuh kerjaan, dapat kerjaan, tapi mungkin ada yang kurang gitu, misalnya teman-temannya kurang tepat, kurang enak, atau pekerjaannya nggak sesuai sama keinginan kita seperti itu, tapi dapat kerjaan gitu loh, yang baik juga, cuman ada aja kurangnya. Tapi ketika kita bacanya sholawat munjiat, nyampe nih dapat kerjaan, insya Allah nyampenya juga sesuai sama isi hati kita. Walaupun mungkin ada kekurangannya, ada yang nggak pasnya, tapi nggak banyak gitu loh teman-teman. Ya itu aja. Kalau misalnya teman-teman, Mbak saya nggak hafal, baca aja, nggak usah dihafalin. Sholawat munjiat nggak usah dihafalin, karena aku juga nggak ngapalin, hafal sendiri. Dan cara aku ngamalinnya nih, kalau aku dari bangun, misalnya kalau lagi bangun tahajud, bangun baca, terus nanti sampai selesai. Jadi misalnya selesai zuhur baru aku lanjut sholawat Jibril. Kalau misalnya selesainya sampai asar, ya di asar aku mulai sholawat Jibril sampai malam gitu, sedapatnya aja. Dan jangan nungguin hasil, itu tuh kuncinya. Semakin nungguin hasil, semakin jauh dari pertolongan Allah. Semakin nungguin, apalagi sampai ngungkit-ngungkit, saya udah sholawat, mana ditunggu-tunggu, mana nih kok nggak datang-datang pertolongannya, mana kok nggak dikabulin doanya. Nah kalau semakin kayak gitu, semakin tidak berhasil, semakin jauh dari pertolongan Allah, semakin lama dikabulkan doa kitanya. Jadi kita tuh pasrahin semuanya sama Allah, jalani semuanya dengan ikhlas, istiqomah, sabar, ikhlas, insya Allah dapat, insya Allah ya. Jangan pernah nunggu, karena semakin nunggu semakin jauh. Itu aja ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin aku, udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Ayo sholawatan, jangan males. Dan buat yang tidak sepaham, no komen ya, aku nggak mau debat. Silakan lakukan yang kalian anggap benar, tapi tidak usah nggak usah ngeribetin kita yang bersolawat karena ingin memohon pertolongan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.